Aku baru berusia 22 tahun ketika ayahku jatuh sakit dan meninggalkan utang 550 juta. Di tengah keputusasaan, datanglah seorang pria 50 tahun yang siap melunasi semuanya, asalkan aku menjadi istrinya. Aku menolak, hingga akhirnya tahu dia bukan orang asing. Dia pamanku sendiri. Tapi rahasia sebenarnya baru terungkap di malam pertama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dijauhkan dari segala utang yang mencekik seperti yang aku alami dalam kisah ini. Aku Sinta, dari Purwokerto, dan hari ini aku akan membagikan cerita hidupku yang benar-benar mengubah segalanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan loncengnya dari channel kami Cerita Atsa. Karena setiap hari aku akan hadir dengan kisah nyata yang menyentuh hati, menguras air mata, dan penuh pelajaran hidup. Mari kita mulai ceritanya. Hari itu, aku duduk terpaku di kursi plastik rumah sakit. Bau obat-obatan menyengat, suara alat medis berdenging di telinga, dan tubuh ayahku terbaring lemah di ruang ICU. Selang-selang menempel di hidung dan tangannya. Matanya setengah terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Itulah momen di mana aku sadar bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Aku, Sinta, anak tunggal dari pasangan sederhana di Purwokerto. Sejak kecil aku tahu bahwa keluargaku bukan orang kaya, tapi ayah selalu bekerja keras. Ia membuka usaha toko alat pertanian kecil-kecilan. Kami tidak pernah hidup mewah, tapi juga tidak kekurangan. Hingga akhirnya, badai itu datang tanpa peringatan. Awalnya ayah hanya mengeluh pusing dan lemas. Kami pikir itu hanya kelelahan. Tapi suatu malam, tubuhnya tiba-tiba kejang dan jatuh di depan kamar mandi. Kami panik. Ibu menjerit, aku langsung menghubungi ambulans. Sesampainya di rumah sakit, dokter bilang ayah terkena serangan jantung ringan dan butuh penanganan cepat. Operasi, kata mereka. Dan biayanya tak main-main. Aku dan ibu saling pandang. Kami tak punya uang sebanyak itu. Tabungan keluarga hanya tersisa belasan juta. Itu pun sudah habis untuk biaya awal rawat inap. Lalu seperti dihantam badai kedua, salah satu dokter yang merawat ayah memanggilku keluar ruangan. Maaf, Mbak. Kami butuh kejelasan soal pembiayaan. Total estimasi sampai selesai bisa mencapai 120 juta rupiah. Belum termasuk obat-obatan lanjutan. Aku mengangguk pelan, walau di dalam hati terasa seperti dicambuk. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu cepat? Belum cukup di situ, tak lama setelah itu datang 3 pria berjaket gelap ke rumah sakit. Mereka mencari ibu. Aku keluar, mendekati mereka. Permisi, Ibu Nur ada? Maaf, saya anaknya. Ada perlu apa, Pak? Pria itu membuka map. Di dalamnya, surat perjanjian utang. Tertulis jelas, total hutang ayahku 550 juta. Aku hampir pingsan membaca angka itu. Ternyata, selama ini ayah meminjam uang dari beberapa koperasi dan rentenir demi menutup kerugian bisnisnya. Tapi karena terlalu percaya diri bisa bangkit, ia tak pernah memberitahu kami. Sampai semuanya menumpuk. Sampai tubuhnya sendiri menyerah. Ibu menangis setiap malam. Makanan tak lagi terasa. Kami bahkan tak mampu membayar listrik bulan depan. Aku berhenti kuliah sementara waktu, mencari kerja serabutan. Tapi apa dayaku? Seorang gadis 22 tahun, tanpa gelar, hanya punya tekad dan air mata. Aku mencoba pinjaman online, tapi ditolak. Menjual perhiasan ibu pun hanya menghasilkan beberapa juta. Rumah sudah diagunkan. Harapan rasanya pupus. Aku bahkan pernah berpikir untuk menjual ginjal. Dan di tengah keputusasaan itu, datanglah seorang pria misterius. Berpakaian rapi, sopan, dan penuh percaya diri. Ia datang ke rumah sakit, membawa koper hitam. Namanya Pak Wiryo. Ia bilang tahu keadaan keluargaku,
dan ingin membantu. Tapi dengan satu syarat, aku harus menikah dengannya. Aku tercekat, diam, lalu menatap wajahnya. Pria itu jauh lebih tua dariku. Wajahnya asing, tapi entah kenapa terasa familiar. Kalau kamu setuju, katanya lembut, utang 550 juta itu akan lunas malam ini juga. Dan ayahmu bisa segera dioperasi. Tanganku gemetar. Hati terasa remuk. Aku bahkan belum bisa menerima kenyataan bahwa ayahku sekarat. Dan sekarang, aku harus memilih antara harga diriku atau nyawa orang tuaku. Bab ini belum berakhir. Tapi hidupku baru saja berubah total. Aku duduk sendiri di ruang tunggu rumah sakit malam itu. Langit di luar gelap pekat, suara hujan turun rintik-rintik, seolah ikut menangis bersamaku. Di tanganku, masih ku genggam kartu nama hitam elegan bertuliskan, Wiryo Santosa. Aku belum menjawab tawaran pria itu. Tubuhku masih gemetar, otakku berputar cepat. Bagaimana mungkin aku menikah dengan pria seusia ayahku? Aku bahkan tidak mengenalnya. Tapi ia tahu segalanya tentang kami. Nama ayahku, jumlah utang kami, bahkan kondisi kesehatan ayah yang seharusnya rahasia rumah sakit. Siapa sebenarnya dia? Beberapa jam setelah pertemuan itu, ia mengirim pesan ke ponselku. Besok jam 10 pagi, aku tunggu di kedai kopi depan rumah sakit. Jika kamu datang, aku anggap itu sebagai tanda kamu mau mendengar lebih jauh. Tidak ada paksaan. Aku tak bisa tidur semalaman. Ibuku tertidur di kursi lipat. Wajahnya pucat, kantung mata menggantung berat. Ayah masih dalam kondisi kritis. Aku berjalan ke kamar mandi, menatap wajahku di cermin. Gadis 22 tahun. Mahasiswi semester akhir. Punya mimpi ingin buka butik kecil. Menikah dengan lelaki seumuran, punya anak 2, dan hidup bahagia sederhana. Tapi sekarang, semuanya seakan musnah begitu saja. Pagi harinya, dengan langkah berat, aku mendatangi kedai kopi itu. Pak Wiryo sudah duduk, menyeruput teh. Ia berdiri saat melihatku, sopan. Wajahnya ramah, tapi ada sesuatu di matanya yang sulit kubaca, antara iba dan sesuatu yang lebih dalam. Kamu datang. Terima kasih, katanya tenang. Aku butuh penjelasan, jawabku langsung. Ia tersenyum tipis, lalu membuka laptopnya. Di sana, ia menunjukkan rincian utang ayahku dari beberapa sumber. Bukan hanya tahu, ia bahkan sudah membayar cicilan beberapa utang kecil kami diam-diam, agar tidak berbunga terlalu besar. Kenapa kamu melakukan semua ini? Tanyaku pelan. Karena aku tahu kamu gadis baik. Aku tahu kamu bukan tipe yang akan menjual diri atau lari dari masalah. Dan aku tahu kamu mencintai keluargamu lebih dari dirimu sendiri. Aku terdiam. Rasanya dadaku dihantam kenyataan. Kalau kamu menikah denganku, lanjutnya, semua utang lunas. Operasi ayahmu malam ini juga bisa langsung dilakukan. Aku bahkan akan bantu biaya kuliahmu sampai lulus. Aku menatap wajahnya. Wajah pria berusia 50 tahun. Jauh dari bayanganku tentang pasangan hidup. Tapi, dia tidak kasar. Tidak menjijikkan. Bahkan berbicara dengan lembut dan penuh perhitungan. Apa aku harus jadi istrimu, dalam artian utuh? Tanyaku, nyaris berbisik. Ia menatapku lekat-lekat, lalu menjawab, aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin ada seseorang yang menemaniku di sisa hidupku. Soal lain, kita bisa bicarakan nanti. Aku pulang dengan pikiran berkecamuk. Lalu sore harinya, dokter memanggil kami lagi. Kondisi Pak Haris memburuk. Kalau tidak dioperasi dalam 24 jam, kemungkinan bertahan sangat kecil. Ibu menatapku dengan mata sembab. Kita harus bagaimana lagi, Nak? Aku tak bisa menjawab. Tapi malam itu, di lorong rumah sakit yang sunyi, aku mengirim pesan pendek ke Pak Wiryo. Saya setuju.
Tapi mohon jaga kehormatan saya. Ia hanya membalas satu kalimat. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa ayahmu. Aku akan menjaga janjiku. Dan disitulah, aku menyerahkan takdirku kepada pria yang bahkan belum kukenal sepenuhnya. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin. Rambutku disanggul rapi, dibalut kerudung putih gading. Kebaya sewaan menempel di tubuhku, terlalu mewah untuk pernikahan yang tak kusangka akan secepat ini. Bibirku dipulas merah muda, tapi senyumku tak pernah sempat terlukis. Seharusnya ini hari yang membahagiakan bagi seorang perempuan. Hari yang ditunggu-tunggu sejak kecil. Tapi di balik cermin, aku hanya melihat gadis 22 tahun yang sedang dikorbankan oleh keadaan. Ibu duduk diam di sudut ruangan, matanya sembab, wajahnya pucat. Sejak semalam, kami nyaris tak bicara. Ia hanya menggenggam tanganku dan sesekali berbisik lirih. Maafkan ibu, nak. Maafkan. Tapi aku hanya tersenyum kecil. Aku tak ingin melihatnya semakin sedih. Acara akad disiapkan secara tertutup. Tidak ada undangan ramai. Hanya saksi dari Kawa, ibu, 2 orang teman ayah, dan tentu saja, Pak Wiryo. Ia datang mengenakan batik hitam berlapis jas abu-abu. Rambutnya sedikit beruban, tapi tersisir rapi. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Entah ia bahagia atau tidak. Ketika penghulu bertanya, "Apakah kamu bersedia menikah dengan Bapak Wiryo Santosa?" Suaraku nyaris tak keluar. Tenggorokanku tercekat. Tapi aku tahu, jika aku diam terlalu lama, semuanya bisa batal. Dan itu berarti, ayahku bisa pergi hari ini juga. Dengan suara pelan tapi pasti, aku menjawab, "Saya bersedia, Pak." Semua terasa hening. Tak ada tepuk tangan. Tak ada tawa bahagia. Bahkan tidak ada musik pengiring. Yang ada hanya suara pena menandatangani buku nikah dan detak jantungku yang semakin kencang. Setelah akad selesai, Pak Wiryo mendekat. Ia menyodorkan tangan, lalu menggenggam tanganku. "Mulai hari ini, kamu aman. Ayahmu akan segera dioperasi. Dan semua utang lunas." Aku mengangguk pelan. Tangannya hangat, namun bukan kehangatan yang membuatku nyaman. Justru, rasanya seperti dijerat perlahan. Beberapa jam setelah akad, kami menuju rumah sakit. Benar saja, ayah langsung dijadwalkan operasi. Biaya dibayar lunas tunai. Bahkan dokter dan perawat memperlakukanku dengan sangat berbeda. Entah karena mereka tahu aku sekarang, nyonya siapa. Melihat ayah masuk ruang operasi, ada kelegaan yang tak bisa kusembunyikan. Tapi ada juga perasaan aneh yang menusuk-nusuk batinku. Aku berdiri di koridor rumah sakit, dengan status baru, istri seorang pria 50 tahun. Ibu memelukku lama, menangis di bahuku. "Kamu anak yang terlalu baik, Sinta, terlalu berani." Aku hanya bisa memejamkan mata, menyandarkan kepala di bahunya, mencoba mengusir suara-suara di kepalaku sendiri. Tapi bayangan tentang malam nanti terus menghantuiku. Karena setelah semua ini, malam pertama akan tiba. Dan aku belum siap. Sama sekali belum siap. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang hotel bintang 5. Seluruh ruangan mewah, harum, dan hening. Tapi dadaku sesak. Aku mengenakan daster satin warna biru lembut. Hadiah dari Pak Wiryo yang entah sejak kapan sudah tergantung di kamar. Pendingin ruangan menderu pelan, tapi telapak tanganku basah oleh keringat dingin. Pintu kamar mandi terbuka. Pak Wiryo keluar, mengenakan piyama putih bersih, rambutnya masih basah. Ia berjalan perlahan ke arahku, lalu duduk di sisi ranjang. "Aku tidak akan menyentuhmu malam ini, kalau kamu belum siap," katanya lembut. Aku hanya diam. Bibirku gemetar. Aku tidak tahu apa yang seharusnya ku jawab. Tapi sebelum aku sempat berkata apapun, dia membuka laci nakas di sebelahnya, mengambil sebuah foto tua dan sebuah dompet kulit usang.
Ia menatap foto itu lama, lalu menoleh padaku. Sebelum kamu terus menjalani hidup sebagai istriku, ada satu hal yang harus kamu tahu. Aku menoleh perlahan. Mataku bertemu matanya. Wajahnya terlihat berbeda. Bukan seperti pria asing berumur 50 tahun. Tapi seperti seseorang yang menyimpan rahasia besar selama puluhan tahun. Dia menyerahkan foto itu padaku. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Dan begitu kulihat gambar itu, dunia seolah berhenti berputar. Foto itu menampilkan dua orang remaja. Seorang gadis muda yang sangat mirip dengan ibuku, dan seorang pria muda dengan dagu tegas dan senyum lebar, yang jelas adalah Pak Wiryo. Di belakang mereka, tertulis, Haris Wiryo 1995. Aku menatapnya tak percaya. Itu ayahku. Ia mengangguk pelan. Ya, aku adik kandung ayahmu. Darahku terasa turun ke kaki. Napasku tercekat. Jadi, kamu pamanku sendiri? Tanyaku nyaris berbisik. Iya, Sinta. Aku adik ayahmu. Aku pergi dari rumah saat usia 20 karena kami bertengkar hebat soal warisan. Sejak saat itu, aku tak pernah kembali. Tapi aku tahu kabar keluargamu dari jauh. Dan saat aku dengar dia sakit, terlilit utang, aku tidak tega tinggal diam. Aku merasa ruangan berputar. Aku memejamkan mata, mencoba menyangkal semua yang baru saja kudengar. Tapi suaranya terus berbicara. Tenang, seperti menenangkan badai. Aku memang mencarimu, bukan untuk menyakitimu. Tapi karena aku tahu, cuma kamu yang bisa menemaniku, sekaligus menyelamatkan keluargamu sendiri. Aku berdiri. Tubuhku gemetar, antara marah, kecewa, bingung, dan syok. Kamu tahu aku keponakanmu, tapi tetap melamarku. Ya, karena aku tak punya siapa-siapa lagi. Aku memang gila. Tapi ini satu-satunya cara agar kamu dan keluargamu bebas dari penderitaan. Aku menangis, bukan karena malu, tapi karena merasa dikhianati takdir. Aku keponakannya, tapi sekarang, aku juga istrinya. Malam itu kami tak saling menyentuh. Aku tidur membelakangi dia, menggenggam bantal erat-erat sambil menggigit lidah sendiri agar tak meraung. Aku tak bisa membatalkan pernikahan ini. Semuanya sudah terjadi. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku tidak tahu harus membencinya, atau memahaminya. Keesokan paginya, aku terbangun dengan kepala berat. Malam sebelumnya begitu membekas. Bukan karena pelukan, bukan karena cinta, tapi karena pengakuan yang mengubah seluruh hidupku. Aku turun ke ruang makan hotel, masih mengenakan pakaian tidur. Pak Wiryo duduk di sana, membaca koran sambil menyeruput kopi. Begitu melihatku, ia hanya tersenyum kecil. "Selamat pagi," katanya tenang. Aku tidak menjawab. Aku duduk di seberangnya, menatap wajahnya dalam-dalam. Wajah seorang paman, yang kini telah menjadi suami. Aku butuh penjelasan. Semua dari awal, kataku dingin. Ia meletakkan koran, menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Dulu aku dan ayahmu sangat dekat, seperti kembar. Bedanya, dia anak pertama yang selalu diprioritaskan dalam keluarga, dan aku hanya bayangan. Ketika ayah kami meninggal, seluruh warisan diberikan pada Haris, ayahmu. Tidak adil? Tapi waktu itu aku terlalu muda untuk melawan. Ia menatap keluar jendela, matanya menerawang. Setelah bertahun-tahun bekerja keras sendiri, aku berhasil membangun bisnis. Tapi dendam itu masih ada. Aku kembali ke rumah, berharap bisa berdamai, tapi Haris menolakku mentah-mentah. Ia menyuruhku pergi dan tak pernah kembali. Mataku mulai basah, bukan karena iba, tapi karena aku tak pernah tahu sisi kelam ayahku. Di mataku, beliau pria terbaik. Tapi kisah masa lalu ini membuka lubang baru yang lebih dalam.
Aku pergi ke Jakarta, menetap, hidup sendiri. Tak menikah, tak punya anak, tak punya siapa-siapa. Tapi aku masih menyimpan satu hal, rasa ingin melindungi keluarga, walau dari kejauhan. Ia lalu menatapku, dalam, penuh luka yang tak terlihat oleh siapapun selama ini. Ketika aku tahu hari sakit dan terlilit utang, aku langsung turun tangan. Aku tidak datang sebagai adik, aku datang sebagai orang asing. Karena itulah satu-satunya cara aku bisa membantu tanpa ditolak lagi. Aku tercekat. Tapi kenapa harus menikahiku? Tanyaku, setengah berbisik. Aku bukan ingin memiliki tubuhmu, Sinta. Tapi aku ingin ada seseorang yang bisa menemaniku. Bukan karena harta, bukan karena status. Aku tahu kamu gadis kuat, berbakti, dan tak mudah terjual. Justru karena itulah, aku memilihmu. Ia diam sejenak, lalu melanjutkan, kalau kamu ingin pergi sekarang pun, aku tidak akan menahanmu. Semua utang sudah lunas. Pernikahan ini bisa kita anggap selesai. Jika itu membuatmu lega, aku hanya ingin, kau tahu bahwa selama ini, aku ada. Aku melihatmu tumbuh, dan aku mencintaimu, bukan sebagai paman, tapi sebagai seseorang yang kesepian terlalu lama. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku tidak tahu apa ini benar-benar cinta, atau luka lama yang mencari pelipur. Aku berjalan menjauh tanpa sepatah kata pun. Tapi sebelum keluar dari ruangan itu, aku berhenti sejenak dan berkata, aku butuh waktu. Aku belum bisa menyebutmu suami, tapi aku juga belum bisa membencimu. Hari itu aku pulang ke rumah. Ayah baru saja keluar dari ICU, kondisinya mulai stabil. Ibu menyambutku dengan pelukan yang dalam, hangat, tapi penuh rasa bersalah. Maafkan ibu, karena membiarkan kamu menanggung beban yang seharusnya bukan milikmu, bisiknya di telingaku. Aku memejamkan mata, lalu berkata dalam hati, ini bukan hanya tentang beban. Ini tentang luka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan kini, luka itu berada di pundakku. Hari-hari setelah kepulanganku terasa lambat, sunyi, dan penuh pikiran yang tak kunjung selesai. Ayah mulai pulih, meski tubuhnya masih lemah. Tapi setiap kali melihat wajahnya, dadaku terasa penuh. Ia tak tahu bahwa untuk menyelamatkannya, aku menikahi adik kandungnya sendiri. Aku belum memberitahu siapapun tentang rahasia itu. Tidak ke ibu, tidak ke ayah. Hanya aku dan Pak Wiryo yang tahu bahwa di balik surat nikah yang kini tersimpan di laci, ada hubungan darah yang seharusnya tak pernah bersatu dalam ikatan pernikahan. Selama 2 minggu aku tak menemui Pak Wiryo. Ia juga tak pernah menghubungiku. Seolah memberiku ruang untuk bernafas dan berpikir jernih. Tapi justru di dalam ruang itulah, pikiranku semakin bising. Setiap malam aku menangis diam-diam. Bukan karena menyesal, tapi karena aku tak tahu siapa diriku sekarang. Aku bukan gadis biasa lagi. Aku adalah seorang istri. Tapi bukan istri dari lelaki yang kucintai, melainkan dari pria yang secara hukum juga bisa kupanggil paman. Aku merasa kotor. Tapi sekaligus, anehnya, aku juga merasa dimengerti. Hari itu, aku akhirnya menemuinya. Bukan di hotel, bukan di rumah mewahnya, tapi di rumah masa kecil ayah dan Pak Wiryo, yang kini sudah lama ditinggalkan. Ia sedang duduk di teras, menatap langit senja, seperti seseorang yang menunggu waktu untuk dijemput kesendirian. Aku datang bukan untuk marah, tapi untuk jujur. Kataku membuka percakapan. Ia menoleh. Matanya terlihat lelah, tapi bahagia. Silakan. Aku dengarkan. Aku duduk di sampingnya, menatap lantai retak-retak di bawah kaki kami. Aku tidak bisa mencintaimu sebagai suami, tapi aku juga tak bisa membencimu sebagai pamanku. Ia mengangguk. Aku tidak meminta cinta.
Aku hanya ingin ada seseorang yang tidak pergi. Hening. Angin sore menerpa rambutku pelan. Aku ingin hidupku kembali. Lanjutku. Aku ingin kuliah lagi. Menjalani mimpiku yang tertunda. Tapi aku juga tak mau melupakan apa yang sudah kamu lakukan untuk keluargaku. Jadi, kalau kamu mengizinkan, biarlah hubungan kita tetap sah di atas kertas. Tapi jangan paksa hatiku untuk menyusulnya terlalu cepat. Ia tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum penuh pemahaman. Kamu bebas, Sinta. Sepenuhnya bebas. Aku akan tetap jadi pelindungmu. Entah sebagai suami, atau sebagai pamanku kembali. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya sebagai manusia seutuhnya. Bukan sebagai pahlawan yang menyelamatkan ayahku. Bukan sebagai pria tua yang menikahiku. Tapi sebagai seseorang yang terluka lebih dulu dariku dan hanya ingin menyembuhkan luka itu dengan caranya sendiri. Beberapa bulan berlalu. Aku kembali ke kampus. Ayah kini sehat dan mulai tersenyum kembali. Ibu membuka usaha kecil-kecilan. Dan aku menjalani hari-hari baru dengan luka yang mulai sembuh pelan-pelan. Pernikahan itu masih sah. Tapi kamar kami terpisah. Jarak kami tidak bisa ditentukan dengan meteran, tapi dengan waktu dan perasaan. Aku tak tahu bagaimana akhir kisah ini. Tapi aku tahu satu hal. Kadang hidup memberi kita luka agar kita belajar mencintai. Bukan siapapun, tapi diri sendiri. Dan aku, Sinta, akan belajar, satu langkah, satu doa, satu keputusan kecil setiap hari, untuk menjadi utuh kembali. Itulah kisahku. Jika kamu merasa hidupmu berat, percayalah, masih banyak yang juga sedang berjuang di jalannya masing-masing. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika cerita ini menyentuh hatimu. Dan yang paling penting, jangan pernah menyepelekan utang, dan jangan pernah juga meremehkan takdir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.